Dan mereka selalu menekankan kalau kerja itu ya ambillah extra mile gitu ya. Jadi kalau orang melangkah 1 mile, kita 1,1 mile, ambil ekstranya lebih dari orang lain. Oke ya, rame banget nih ngomong sama Pak Tata. Biasanya sih manggilnya Pak Tata, nggak pakai profesor gitu ya. Di kita itu nggak musim ya. Nggak musim, jadi kalau di ITB itu uniknya gitu Pak ya, nggak perlu pakai profesor, walaupun saya udah profesor gitu Pak ya. Kalau Bu Mar manggil saya profesor itu artinya ngeledek. Sedang ngeledek. Itu aneh ya gitu. Itu kalau Profesor Tata tuh langsung, lu ngeledek ya. Jadi kita biasanya manggilnya walaupun sudah profesor, Tata Pak Tata, walaupun kita tahu kapasitasnya lebih dari profesor gitu loh ya. Nah, untuk yang segmen ini kita akan berbincang mengenai ilmu material ya. Nah, di sini tuh kita pengen tahu nih Pak Tata kan jadi angkatan 88 di Teknik Mesin ITB, kemudian jadi guru besar di Teknik Dirgantara. Nah, sekarang jadi dekan yang menaungi ketiga prodi. Nah, tapi sebenarnya kan di Teknik Dirgantara juga banyak beririsan dengan material ya Pak ya. Nah, kita pengen tahu nih Pak, sudut pandang dari guru besar memandang kalau misalnya sebenarnya seberapa penting sih Pak ilmu material itu untuk Indonesia lah, katakanlah seperti itu gitu Pak. Oke. Jadi bidang keahlian saya itu adalah struktur ringan. Yeah. Nah, di struktur ringan itu adalah campuran dari keahlian terkait material, terkait dengan komputasi, analitik, dan terkait dengan teknik produksi untuk berbagai material yang nantinya akan dijadikan struktur ringan. Oke. Nah, jadi berhubungan ya. Sektornya ya struktur ringan itu kalau hari ini tidak hanya pesawat terbang, tapi kereta api cepat juga jadi perlu struktur ringan. Sekarang mobil itu menuju ke struktur ringan karena arahnya ke mobil listrik begitu ya, jadi struktur ringan. Jadi material itu adalah kunci dari kemajuan teknologi. Kalau kita perhatikan dari kita mundur ke belakang sekian ribu tahun yang lalu, maka tonggak kemajuan budaya suatu bangsa itu ditandai dengan material. Zaman batu, zaman besi, zaman perunggu. Kemudian sebetulnya akhir-akhir ini adalah zaman silikon ya, waktu elektronik mulai berkembang, komputer mulai berkembang, itu adalah zaman silikon. Kemudian hari ini adalah zaman nikel, zaman baterai gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat itu tonggak-tonggak kemajuan kebudayaan di dunia itu adalah tonggak di mana manusia bisa menguasai dan memanfaatkan material. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa ilmu dan teknik material, begitu kira-kira. Oke. Kalau untuk masa depannya sendiri dari lulusan teknik material, kalau dari sudut pandang Pak Tata ini gimana Pak? Apakah ke depannya memang akan diperlukan banyak atau segala macam untuk membangun Indonesia tuh kira-kira gimana Pak prospeknya? Ya, saya pernah punya saudara, kemudian sepupu. Saya sudah jadi dosen, dia anak SMA kelas 3. Cita-citanya mau masuk ITB jurusan apa? Informatika lah, jelas ya. Informatika. Ya, karena yang kebayang adalah bikin game kan, anak SMA kan, mau jadi programmer bikin game, informatika itu. Kemudian saya bilang, kenapa nggak daftar material? Nggak mau katanya. Nanti kalau habis lulus, terus buka toko bangunan katanya. Nah itu yang salah kaprah ya Pak, salah kaprah itu. Jadi yang ada di kepala anak SMA itu teknik material, itu membuka toko material. Salah besar. Kemudian saya terangkan gitu ya. Saya terangkan, enggak, itu teknik material itu gini. Mulailah dia tertarik dan betulan akhirnya nurut masuk teknik material. Lulus dengan IP 3,8, dapat beasiswa ke Amerika. Belajar energi material, karena material untuk energi. Jadi kita bisa bayangkan ada gap informasi yang dimiliki oleh
anak-anak SMA terhadap ilmu teknik material ini, gitu ya. Jadi teknik material itu demikian penting dan demikian menariknya sebetulnya, ya. Dan tadi kalau kita bicara tentang kemajuan bangsa, maka yang terjadi sekarang ini adalah kita harus menghilirkan material-material yang kita punya, kan. Di perut bumi Indonesia itu demikian banyaknya mineral-mineral, baik mineral yang umum diketahui orang, ya. Kita punya Inalum misalnya, pabrik aluminium, kemudian kita punya tambang nikel di Sulawesi. Nah, tapi yang tidak banyak diketahui oleh orang dan tidak banyak orang yang menguasai ilmu dan teknologinya adalah bagaimana mengolah aluminium itu menjadi paduan yang kemudian nanti kita bisa pakai untuk bahan dari struktur pesawat terbang dan struktur mobil listrik. Bagaimana kita bisa mengolah nikel yang ada di perut bumi Sulawesi kemudian menjadi baterai yang padat dengan energi, yang bisa menyimpan energi dengan sangat banyak, gitu ya. Nah, itu yang dipelajari pada saat kita masuk ke program studi teknik material. Salah satunya, ya. Bukan hanya itu loh. Jadi masih banyak lagi. Gitu, Pak, ya? Masih banyak lagi, gitu ya. Itu hanya 2 contoh saja, ya. Itu yang logam, itu baru yang logam. Belum lagi yang non logam, gitu ya. Bagaimana kita mengolah serat-serat alam yang demikian banyak di Indonesia, kemudian kita proses, kemudian itu menjadi material yang kuat dan dapat digunakan untuk menahan beban, begitu ya. Jadi banyak sekali ilmu dan teknik material itu aplikasinya di dunia nyata, ya. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu. Di area kesehatan misalnya, sekarang orang Indonesia tingkat penghasilannya sudah bertambah, artinya usia harapan hidup bertambah. Nah, semakin tua itu engsel-engsel kita ini semakin koplak, gitu ya. goyang ya. Dan kalau kita lihat itu sekarang banyak sekali orang tua yang punya masalah di panggul ini, ya. Suka patah, gitu kan, di sini, ya. Ini sambungan ball joint lah kalau bahasa teknik mesin, ini ball joint, ya. Jadi ini adalah sambungan tulang paha dengan panggul begini, ya. Ini ada ball joint, sering patah di sini. Nah, kemudian bagaimana supaya itu bisa diatasi, ya? Kemudian teman-teman di teknik material lah yang membuat sambungan, ini cup dari keramik, kemudian ini titanium alloy, kemudian disambung ke tulang pahanya, gitu ya. Nah, tantangannya adalah bahwa tubuh harus tidak boleh menolak material yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana kita mendesain, ya? Jadi itu bukan, gitu, Pak. Ya, biocompatible material. Nah, itu tantangan. Kalau kita ingat cerita pesawat Columbia, ya, pesawat Columbia meledak di udara, ya. Nah, itu terjadi akibat ketidaktahuan engineer pada saat itu terhadap material keramik yang melapisi bagian bawah dari sayap pesawat Columbia itu. Waktu itu pada saat peluncuran, kalau kita lihat lagi, itu ada bagian dari roketnya yang lepas, kemudian membentur bagian bawah sayap dari pesawat Columbia itu. Kemudian pesawatnya beroperasi di ruang angkasa. Nah, pada saat kembali, rupanya lapisan keramik yang ada di bawah sayap itu, keramik itu kenapa digunakan? Karena pada saat masuk atmosfer itu temperaturnya kan tinggi sekali, ya. Akan ada gesekan dan temperaturnya tinggi sekali, sehingga harus ada material tahan panas, dan itu keramik. Keramiknya rupanya retak karena ada impact dari komponen itu. Nah, itu tidak diketahui pada saat itu. Nah, kemudian pada saat masuk ke orbit bumi,
temperatur karena keramiknya retak, gagal, kemudian temperatur di situ menjadi tinggi sekali, bagian logam yang ada di dalam yang dilapisi oleh keramik itu kemudian terekspos temperatur tinggi, kemudian gagal juga. Kemudian pesawat itu jatuh ya. Nah, jadi pengetahuan tentang material itu sedemikian pentingnya, dan itu membatasi eksplorasi manusia terhadap berbagai hal. Gitu ya. Jadi apa yang kalau saya balik ya, apa yang membatasi kemajuan kebudayaan manusia? Ya, pengetahuan terhadap material gitu. Kira-kira gitu lah. Iya, keren sebetulnya. Jadi bukan mau bikin toko material, jangan salah itu. Jadi ini kita sengaja memang bertanya ke sudut pandang lain. Kalau saya sebagai orang material nanti kan bilangnya karena orang material. Nah ini Pak Tata, Profesor Tata, jadi nggak enak Profesor Pak Tata nih yang benar-benar sudah guru besar ya di Dirgantara, dan dulunya juga lulusan dari teknik mesin, dan itu terima kasih Pak sudah meluruskan bukan untuk toko bangunan gitu loh ya, dan terima kasih juga sudah bisa membuat keponakan Pak ya masuk teknik material dan menjadi jalan hidup gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin yang nonton mungkin miss gitu loh ya tentang ilmu material, dan karena itu terus stay tune gitu Pak ya di channel Materialian gitu Pak ya. Dan mungkin Pak ini yang terakhir gitu Pak ya, sebelum kita main game sebentar nanti Pak. Bisa seperti ini saat ini Pak, kira-kira ada nggak mungkin prinsip-prinsip hidup yang mungkin Bapak pegang selama ini yang mungkin bisa di-sharing juga untuk yang menonton sehingga menjadi inspirasi buat kita Pak? Prinsip hidup ya. Iya. Kalau yang tadi saya mungkin udah sampaikan kan. Jadi yang pertama, do the extra mile ya. Jadi langkahnya harus lebih panjang daripada yang lain. Itu artinya ya kita kerja ya, kita kerja. Nah, kerja itu ya harus ikhlas. Jadi jangan bekerja sambil menggerutu gitu ya. Karena toh kita yang memilih untuk menjalani hidup yang ini, gitu ya. Jadi milih sendiri, sendiri, jadi gitu ya, Pak ya. Jangan kemudian kita merasa semua dunia memusuhi kita, gitu kan? Orang ini kok nggak ada ini, fasilitasnya jelek lah, dulu saya begini, kok teman yang itu lebih begini, bla 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 bla. Ya kalau kita syukuri aja, kita kerja keras, kemudian jalani, ya insya Allah kemudian dalam jangka panjang akhirnya itu akan ada hasilnya. Kadang-kadang ya balik lagi, kita sering tidak mau melihat jauh ke depan gitu. Yang kita lihat di depan mata ini ya. Aduh, ada batu besar nih gitu. Padahal di balik batu besar itu ada jalan yang mulus begitu ya. Surga di sana. Nggak kelihatan ya. Ada emas tuh di ujung sana gitu ya. Tapi ini ada batu besar di depan kita. Nah, mungkin itu yang saya kira penting lah ya. Jadi jalani, ikhlas, bersyukur, jangan menggerutu, bekerja dengan keras, sungguh-sungguh gitu ya. Insya Allah akan ada bantuan-bantuan dari arah yang tidak terduga-duga ya. Mungkin itu saya kira sih. Jadi nanti ya Allah akan menunjukkan lah ya apa yang terbaik buat kita. Gitu. Jangan, jadi tetap punya mimpi, kemudian selalu memberikan lebih, kemudian bekerja keras gitu ya. Dan kalau mungkin lebih positif gitu Pak ya, jangan lihat batu besarnya, lihat di belakangnya itu ada apa gitu, dan jalani hari-hari dengan bahagia gitu Pak ya, tidak menggerutu karena kita sendiri ya seneng aja ya, dibawa happy aja gitu Pak ya.
Insya Allah. Semoga ini sangat menginspirasi ya Pak ya buat yang nonton dan buat Mark pribadi tuh kayak dapat ilmu baru gitu Pak ya. Ya mungkin seperti itu ya bincang-bincang kita sama Pak Tata dan semoga menjadi lebih kenal dekat ya. Tapi kalau mau langsung bicara nanti ngobrol dan dapat ilmu lebih dari Pak Tata Cipta Dirgantara di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Masuk dulu FTMD ya, masuk FTMD nanti bisa main ke Pak Tata ngobrol dan menggali ilmunya lebih banyak karena banyak hal yang bisa dipelajari dari Pak Tata ya. Mungkin kita masuk ke games sebentar Pak ya. Ya, silakan. Oke ya, kita masuk ke games. Oke ya, Pak, kita main games karena selalu memberikan yang terbaik nih kayaknya Pak Tata nih kayaknya udah banyak memberikan yang terbaik. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan Pak, tapi ada pertanyaan yang sifatnya langsung jawab cepat, jadi nggak boleh mikir Pak. Jawab cepat, ada yang sifatnya milih. Oke, ya Pak ya, ready ya Pak ya? Oke. Apa nih? Oke, apa yang pertama kali akan Bapak lakukan kalau Bapak menjadi rektor ITB? Jawab cepat. Jawab cepat Pak. Saya nggak terpikir menjadi rektor ITB. Oke, jawab cepat Pak. Apa aja deh? Apa yang pertama kali akan Bapak lakukan kalau Bapak menjadi rektor ITB? Sekalian ngapainnya? Mana tahu nanti takdir Pak. Saya akan nggak tahu sih. Nggak bisa. Lewat. Ini pertanyaan aneh. Ini jawab cepat Pak. Apa aja deh terserah Bapak deh, harus dijawab soalnya. Oke, ulangi. Oke, apa yang pertama kali akan Bapak lakukan kalau Bapak terpilih menjadi rektor ITB? Saya akan menjadikan ITB jadi yang terbaik se-Indonesia. Oh, jangan se-Indonesia ya. Se-dunia ya. Nomor 1 di dunia. Baru sekali biar Bapak Tata diam. Ya, oke, ke gunung atau ke pantai? Gunung. Roti atau buah? Buah. Rektor atau menteri kabinet? Rektor. Oke. Arsitek, teknik arsitektur atau teknik mesin? Teknik mesin. Mahasiswa asing atau mahasiswa lokal? Mahasiswa lokal. Oke, lari atau renang? Lari. Oke, segitu aja kita game sedikit. Mau Jumatan, take videonya mau Jumatan ya. Oke Pak, yang pertama, apa yang pertama kali Bapak lakukan kalau menjadi rektor? Udah kepikir gimana? Enggak, jangan tanya lah. Jangan tanya ya. Oke, sensitif. Oke, berarti nextnya. Tadi milihnya ke gunung ya Pak ya? Kenapa suka gunung Pak? Pertama itu saya itu memang waktu SMA ikut penjelajah alam gitu. Jadi memang saya kerjanya naik gunung gitu. Jadi hari-hari kalau weekend ya memang saya ke gunung. Sama gitu. Anak-anak juga Pak? Sampai hari ini masih gitu. Jadi waktu anak saya masih di kursi roller itu ya, itu saya dorong dari gua Belanda sampai semua. Saya bawa ke Tahura itu saya dorong dari gua Belanda sampai Maribaya. Waktu anaknya udah 2, jadi yang satu digendong, yang satu didorong. Gitu. Niat banget. Kemudian anak yang berikutnya, jadi yang satu kita tambah bagi di belakang. Ya. Satu mulai bisa berdiri, satu di kereta dorong, satu digendong. Waduh. Naik gunung. Sampai sekarang pandemi begini ya. Supaya anak-anak nggak bosen ya kita pergi ke gunung. Kenapa sih Pak milihnya gunung daripada pantai? Di gunung itu susah nanjak betul, capek. Kalau orang ke pantai ngelihat sunset, kalau orang ke gunung itu ngelihat sunrise. Nah, jadi kalau orang yang pernah naik gunung kemudian melihat sunrise itu pasti akan ketagihan lah. Jadi gimana suasana
pada saat matahari terbit itu benar-benar magic. Ya. Itu memberi inspirasi buat Pak Tata. Luar biasa. Gitu. Ya. Dan kemudian sebetulnya kalau ada teman ya, misalnya saya tahu dia suka naik gunung, saya akan dengan mudah menaruh kepercayaan ke dia. Oh gitu Pak. Kenapa? Karena kalau orang naik gunung itu kemudian dia tidak memperhatikan temennya, itu kan akan celaka. Iya benar. Jadi kalau kita, jadi kalau orang yang suka pergi naik gunung, dia pasti akan punya rasa empati, dia akan harus bekerja sama dengan teman. Solidaritas tinggi. Ya, solidaritas gitu ya, dia akan tough gitu. Belum capek gitu ya, capek, dia punya mimpi ke atas gitu ya, itu ini filosofi gunung. Langsung dari pecinta gunung dan sampai hari ini bawa anak-anak ke gunung ya, Pak. Filosofinya itu Pak ya. Iya, saya kalau misalnya saya ke rekrut dosen, calon dosen yang ini anak pramuka suka naik gunung nih, ya ambil. Saya udah tahu. Pak sampai jambore nasional Pak. Udah tahu nih modalnya gitu ya. Itu ada karakternya, ada karakter gunung gitu ya. Kalau karakter pantai kan lain lagi, lain. Karakter gunung saya tahu lah gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, jangan-jangan dari Bapak juga dulu Pak Anwar nggak ya? Suka naik gunung juga, jangan Pak Anwar nggak ya? Ya saya itu nggak bilang-bilang sama Bapak, karena dilarang. Yang itu jangan ditiru ya. Oh, berarti filosofinya sekarang anak-anak juga jadi suka Pak ketagihan ke gunung juga ya Pak ya? Iya, saya ajak dari kecil. Dari kecil ya Pak ya? Jadi mainnya nggak ke mall ya Pak ya? Aduh, itu mainnya ke gunung ya. Oke, makanya milihnya langsung ke gunung gitu ya Pak ya? Oke, tadi roti sama buah, milihnya buah ya Pak ya? Iya. Karena Mar dengar katanya Bapak suka roti juga Pak? Oh iya, roti seneng ya. Karena lebih sehat gitu. Buah apa Pak yang paling seneng Pak? Saya suka buah nangka malahan. Loh Pak, kan ada getahnya. Nangka. Ada filosofi juga di baliknya. Nangka itu karena wangi aja. Oh karena wangi. Durian juga wangi loh Pak. Ya durian saya suka. Oh jadi yang wangi-wangi tapi gitu. Nangka itu wanginya ya enak unik lah. gitu. Ya, enak. Ya. Oke, asli Indonesia itu Pak kalau nangka. Asli Indonesia ya. Sama mangga itu. Oh sama mangga. Mangga apa Pak? Mangga Indramayu atau mangga yang itu yang harum manis. Gedong gincu. Oh gedong gincu. Yang wanginya wangi. Harus wangi gitu Pak ya. Enak. Ya. Oke. Terus tadi rektor atau menteri kabinet, milihnya rektor Pak, nggak menteri aja Pak, kan sudah ikut apa yang Lemhanas kemarin lulusan terbaik Bapak Tata. Aduh. Enggak, sebetulnya saya sih enggak ini ya jabatan itu bukan yang saya tuju gitu ya. Jadi kalau kayaknya mau jadi rektor, mau jadi menteri, ya terserah yang memberi amanah gitu. Jadi kalau saya ditanya saya mau mencalonkan jadi rektor, enggak saya. Gitu. Kalau saya ditugasi jadi rektor, mungkin saya pikir-pikir gitu. Jadi saya nggak akan oh ya 5 tahun lagi saya harus jadi menteri 5 tahun lagi itu. Nggak jadi determinasi yang dilihat gitu ya? Enggak kan tadi jadi sepeda keren enggak bukan itu. Jadi yang harus kita pikir itu kan kita mau berkontribusinya tanggung jawabnya untuk apa? Ya. Benar. Seperti itu. Jadi kalau kemudian kontribusi itu munculnya, misalnya hari ini saya berkontribusi karena saya jadi dekan gitu, tapi bukan saya kemudian saya jadi dekan enak nyuruh gitu ya. Tapi sebenarnya itu jadi bagian saya dengan saya jadi dekan saya bisa mengerjakan apa untuk banyak lebih orang. kepada bisa memberikan apa mungkin itu sih yang lebih saya pikir. Jadi kalau rektor itu jangan tanya-tanya yang gitulah gitu ya. Berat. Makanya cuma satu pertanyaan langsung jawab Pak. Oke, tadi teknik arsitektur dan teknik mesin, tetap teknik mesin Pak ya, walaupun teknik mesin lah ya. Sesudah tahu atmosfernya. Itu kata kuncinya. Atmosfernya dari beda lah ya. Kalau yang udah pernah tahu bagaimana
kita hidup bersama berkeluarga di FTMD. nggak mau lagi pindah. Nggak akan nyesel ya. Nggak nyesel. Oke. Tadi mahasiswa asing atau mahasiswa lokal ya Pak ya? Iya ya. Oke, kenapa Pak? Bukannya senang dapat mahasiswa asing? Enggak. Oh. Saya dulu udah jadi dosen bukan jadi dosen lah, jadi asisten dosen lah ya. Udah pernah jadi asisten dosen waktu di Inggris itu. Tapi buat saya itu sesuatu yang tidak menggairahkan. Karena beda ya Pak ya waktu itu. Iya, ya itu kan saya jadi profesional kan. Saya profesional tapi nanti yang pinter dari mana? Nasionalismenya tinggi sekali. Dari orang lain. Kalau di sini saya kan ngajar anak-anak saya sendiri toh, gitu ya. Yang nanti mungkin kalau saya udah tua, mereka yang akan ngurus saya gitu ya. Jadi ada kepentingan, ada kepentingan gitu. Itu masa depan. Masa depan ya, nanti yang seperti itulah kira-kira ya. Oke, mantap. Beneran jiwa pendidik lokal. Terus ada yang terakhir lari atau renang, milih lari ya Pak ya? Iya milih lari. Ya dandannya coba lihat sudah pakai sepatu lari ya. Iya nih Pak Tata nih kemarin lari sampai lari maraton paling jauh berapa Pak? Sempat di 20 kilo? 20 ya, 20 Pak ya. 20 ya, itu yang paling jauh. Paling jauh Pak ya. Jadi ini sebetulnya saya dari sejak SMA itu ya lari, sepeda begitu ya. Berenang tuh nggak terlalu banyak memang. Oh tadi harusnya pilih lari atau sepeda ya Pak? Lari atau sepeda ya. Kalau lari atau sepeda saya bingung milihnya gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak berenang memang saya bisa berenang tapi nggak terus menerus rutin berenang gitu ya. Kalau lari itu memang lari. Waktu saya pergi ke Inggris yang pertama kali saya beli adalah sepeda sepeda gitu. Jadi memang itu bagian dari kegiatan olahraga saya. Kalau nggak lari ya sepeda gitu ya. Salah nulis soal berarti. Salah. Jadi udah jelas. Nah, udah umur sekian nih terus sibuk ini itu lari jadi terbengkalai kan, lari dan sepeda terbengkalai ya, berat badan naik terus gitu ya. Nah kemudian ini Yayasan Solidarity Forever ini bikin ultramaraton ini. Oh itu betul-betul sesuatu. Nah ini kan sampai alumni ya, bikin ide yang paling liar yang nggak pernah terpikir ya. Bener. Lari 2 hari 2 malam dari Jakarta ke Bandung. Kemudian 4.000 orang rebutan untuk ikut. Bayar. Paling ngawur gitu ya. Tapi luar biasa kalau ditunggu event itu Pak ya. Event Pak ya. Jadi dan itu yang membuat saya kembali berlari gitu. Karena akhirnya lari lagi. Karena malu. Bagaimana mungkin itu Yayasan Solidarity Forever alumni FTMD bikin event kemudian dosennya nggak ikutan ya. Saya juga dulu akhirnya kena kerjaan juga Pak, nggak pernah lari seumur hidup maksudnya yang lebih dari setengah kilo gitu. Disuruh 10 kilo ya. Tapi ya karena tadi ya Pak ya karena yang buatnya dari tapi coba bayangkan ya. Kita udah nggak pernah lari ya. Terus tiba-tiba disuruh lari 10 kilo gitu ya. Lebih rute 13 formal. 13 misalnya. 13. Terus apa yang kita bayangkan kan? Males jangan ikut gitu kan. Tapi enggak kan? Nggak ikut sih. Ya ikut kemudian kita terima challenge itu kan. Benar, kita terima challenge itu kemudian jalani latihan ternyata bisa juga gitu ya. Bisa juga. Nah itu juga spirit di kita gitu ya Pak ya. Jadi tidak pernah takut sama tantangan. Kita coba dulu dengan sebaik mungkin gitu ya Pak ya, dan terus berprestasi gitu ya Pak ya. Ya, dan tetap fun itu ya. Tetap fun. Jangan lupa bahagia. Oke Pak Tata, tadi sudah menjawab gamesnya dengan baik sekali, kecuali nomor 1 ya di sini. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari materialian buat Bapak Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin keren ya Pak. Material ini. Coba kita lihat nih. Iya, hadiahnya sama terus. Nah, pertanyaannya adalah ini terbuat dari material apa? Tolong komentar gitu Pak ya. Jadi ini memang ada tulisan materialian, ada nama Bapak. Ya. Terima kasih sekali ini. Iya, oke. Terima kasih sekali lagi Pak Tata dan semoga bermanfaat. Makasih. Hadiahnya gitu, dan ini karena kita ngambil ilmu akhir pekan ya, selamat berakhir pekan Pak. Selamat berolahraga dan naik gunung bersama keluarga gitu Pak ya. Naik gunung. Iya, oke, dadah.